Malam, Pak. Apakah suara saya bisa dengar dengan jelas? Bisa, Pak. Oke, ya. Oke, baik, kita mulai saja ya. Sorry tadi saya harus membantu ini ya, kita ada akreditasi ya di kampus di Ponegoro, jadi saya nggak bisa masuk tadi di kelas gitu ya. Oleh sebab itu ya terpaksa kita kuliah sekarang secara online. Oke, baik, kita mulai saja ya. Saya akan memulai tentang NAT for IP versi 6 ya. IP versi 4 ya. Ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang menjadi objektif dari NAT for IP versi 4 ini ya. Jadi yang pertama adalah kita akan memaparkan ya bagaimana peranan atau fungsi NAT itu sendiri. Ya, sering kita menyebut sebagai network address translation ya, itu di NAT ya. Lalu tipe-tipe NAT itu seperti apa saja ya. Lalu advantage ya atau kelebihan dan kekurangan dari NAT itu seperti apa. Lalu juga kita mengenal yang kita sebut sebagai static NAT ya. Jadi kita melakukan konfigurasi ya. Kita menggunakan CLI ya. Lalu ada dynamic add, ada dynamic NAT dan ada PAT ya. Port address translation dan NAT 64. Jadi NAT 64 ini sebenarnya menggambarkan agak beda ya kalau antara NAT di IP versi 4 dengan NAT di IP versi 6. Kalau NAT di IP versi 4 ya nanti akan kita bahas ya. Kalau NAT di IP versi 6 itu lebih banyak untuk melakukan konversi ya, melakukan konversi dari sistem pengalamatan IP versi 4 ke IP versi 6 atau sebaliknya. Nah, ini karakteristik dari NAT ya. Jadi NAT ya, singkatan dari Network Address Translation ya. Network Address Translation itu berarti apa? Ya, alamat translasi ya, dari jaringan lokal ke jaringan publik. Kalau kita bicara dalam konsep NAT untuk IP versi 4 ya. Jadi pada prinsipnya untuk saat ini kan sistem pengalamatan kita sebagian masih menggunakan IP versi 4 ya, sesuai dengan yang didefinisikan dalam RFC 1918. Meskipun sebenarnya sudah ada IP versi 6 gitu. Nah, cuman yang jadi masalah adalah di dalam IP versi 4 kita membagi dalam dua kelompok, yaitu yang kita sebut dengan private address ya, dan yang kedua adalah public address. Nah, yang private address ini dalam IP versi 4 ya, IP versi 4 ini adalah ditentukan atau didefinisikan di dalam standarisasi RFC 1918. Nah, di IP versi 4 yang sifatnya itu adalah private, itu tidak bisa kita routingkan. Jadi teman-teman kalau menggunakan alamat IP versi 4 ya, ini ya range-nya ya, bisa dilihat ya. Bisa dilihat di sini ya, kelas A, kelas B, kelas C. Nah, dalam range alamat-alamat IP seperti di bawah ini bisa dipastikan bahwa Anda tidak akan bisa masuk ke dalam jaringan internet. Kenapa? Ya karena paket data yang berasal dari range alamat IP, baik itu kelas A, kelas B, kelas C, di dalam di dalam IP versi 4 ini memang tidak untuk dirutekan, tetapi dirutekan hanya untuk jaringan internal atau private. Sedangkan di jaringan publik atau jaringan internet, maka range alamat yang masuk, alamat IP yang masuk dalam range ini bisa dipastikan tidak bisa digunakan. Lalu yang berikutnya adalah di dalam sistem pengalamatan ini adalah kita sudah bahas ini belum teman-teman? Takutnya saya mengulang. Sudah belum ini kita bahas? Belum ya, oke. Nah, lalu untuk bisa mengizinkan alamat IP versi 4 yang sifatnya private ini, maka kita harus melakukan translate ya, mentranslasikan ke dalam IP publik sehingga bisa dirutekan. Itu konsepnya. Sehingga di sini di dalam
sistem pengalamatan IP versi 4 ini memang kita alamat IP private itu tidak digunakan untuk melakukan akses ke jaringan publik gitu ya, tapi hanya jaringan lokal gitu. Nah, oleh sebab itu perlu adanya translation ke alamat IP publik. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus melakukan translation gitu? Kenapa kita tidak langsung saja menggunakan pengalamatan IP publik? Nah, tentu saja ini ada beberapa alasan ya. Jadi alasannya adalah yang pertama bahwa sekali lagi IP versi 4 yang 32 bit itu yang jumlahnya kurang lebih sekitar 4 miliar ya alamat, itu tidak sepenuhnya mengakomodasi proses routing yang ada di jaringan publik atau internet, tetapi sebagian di jaringan private dan sebagian itu bisa dirutekan ke dalam jaringan publik. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah alamat IP versi 4 yang versi IP publik yang bisa digunakan untuk merutekan data kita ke dalam jaringan internet atau jaringan publik itu terbatas jumlahnya. Nah, artinya terbatas jumlahnya itu ya nggak cukup kan gitu. Nah, Anda bisa bayangkan kalau di kampus saja ya, di kampus saja kita mungkin PC itu untuk lab kita aja jumlahnya sudah berapa ratus PC sendiri itu kan. Katakanlah berapa ya, katakanlah 300 PC gitu. Lalu belum lagi teman-teman yang bawa laptop, dosen yang bawa laptop. Belum lagi teman-teman atau dosen yang membawa handphone gitu. Nah, sehingga di sini tentu saja jumlah alamat yang diperlukan kalau student body-nya saja di FT itu ada katakanlah dalam saat yang bersamaan itu ada 1000 yang ke kampus ya. Itu. Maka 1000 kali 2 katakanlah, satunya untuk laptop, satunya untuk untuk handphone. Nah, itu sudah 2000 sendiri, itu hanya FTI. Belum UKSW keseluruhan yang jumlah mahasiswanya mungkin sekitar 15.000. 15.000 kali 2 sudah 30.000. Belum lagi mahasiswa di kampus lain, belum lagi juga kebutuhan-kebutuhan untuk industri atau tempat kerja, pemerintahan, swasta yang lain. Nah, Anda bisa bayangkan, berarti kalau begitu ya jumlah alamat yang diperlukan sangat banyak untuk IP publik gitu. Nah, itu model yang ada pada IP versi 4. Nah, oleh sebab itu dengan kebutuhan yang sebesar itu tentu saja harus dicari cara supaya alamat IP versi 4 ini masih bisa mencukupi kebutuhan akan alamat IP untuk diroutingkan. Nah, bisa dikatakan di sini, nah ini ya stub network itu ini ya. Ini ya. Sorry, ini ya stub network. Now, when a device inside the stub network want to communicate with a device outside of its network, the packet is forwarded to the border router which perform the NAT process, translating the internal private address of the device to a public outside routable address. Anda lihat. Ini misalnya PC1 ingin connect ke server di sini ya, di sini ya Anda bisa lihat, maka dia akan dilemparkan karena dia tujuannya itu bukan ke perangkat yang satu jaringan dengan dia, maka paket datanya akan dikirimkan ke router R1 sebagai gateway. Nah, dari R1 maka dia akan ngecek alamat tujuannya kemana, oh ternyata keluar. Nah, maka akan dikirimkan ke R2 sebagai border router. Nah, R2 ini dari jaringan dari router ujung dari lembaga ini ya, maka dia akan berhubungan dengan router yang dimiliki oleh ISP, yang mana ISP ini yang menyediakan jaringan internet ke publik. Nah, ketika sampai ke ISP ini, ya ini tidak bisa lagi sebenarnya dikenal. Ya paling mentoknya kita ke ISP keluarga nggak bisa. Nah, oleh sebab itu, maka akan ada proses translate ya. Akan ada proses transit di antara R2 dan ISP di sini, sehingga ketika paket itu keluar ke jaringan internet, maka yang terjadi alamat yang keluar di sini bukan lagi alamat private miliknya PC1 yang 192.168.10.10, tetapi alamat publiknya yang digunakan ya. Nah, ini how
NAT works ya, bagaimana NAT itu bekerja. Nah, dikatakan PC1 want to communicate with an outside web server with public address. Ini ya 209.165.211. Jadi PC1 yang menggunakan alamat IP lokal yaitu 192.168.10.10 ini ingin berkomunikasi dengan server yang memiliki alamat 209.165.201.1 yang ada di sini. Nah, maka karena ini antara PC1 dan server yang ada di sini itu berbeda jaringan tentu saja dan melewati jaringan publik atau internet, maka harus ada proses NAT yang mengkonversi atau yang mentranslate dari alamat IP lokal ke alamat IP global atau alamat publik. Nah, pertama adalah tahapannya PC send a packet address to the web server. Nah, R2 receive. Nah, R2 akan menerima paket dan membaca alamat sumbernya. Alamat sumbernya kan 192.168.1.0 ya. 10.10 sorry, 10.10. Maka R2 akan memappingkan alamat 192.168.10.10 yang lokal ini ya, inside lokal ini, private ini ke inside global yaitu 209.165.200.226. Oke, nah lalu berikutnya ya, R2 akan menggunakan alamat ini teman-teman. R2 akan menggunakan alamat ini untuk melanjutkan paket dari PC1. Nah sekarang berarti paket yang dikirimi yang bersumber dari PC1 ini bukan lagi memiliki alamat 192.168.10.10, tetapi keluar sana dia sudah menggunakan alamat 209.165.200.226 supaya bisa dirutekan. Karena asumsinya di sini adalah inside globalnya adalah alamat global, alamat IP publik yang digunakan untuk mengkonversi alamat IP lokal atau inside lokal. Dari inside global selanjutnya dia akan menuju alamat server 209.165.201.1 sebagai outside lokal. Nah ini kebetulan antara outside lokal dan outside global alamatnya sama ya teman-teman ya. Dia sudah menggunakan, asumsinya sudah menggunakan IP publik. Nah oleh sebab itu dalam konteks ini maka berikutnya 192.168.10.10 di sini sudah nggak dikenal lagi. Tapi yang dikenal adalah sumbernya dari 209.165.200.226 yang mana dia merupakan alamat IP publik. Nah, sehingga bisa dikirimkan lewat 209.165.201.1. Nah, selanjutnya nanti dari alamat web server ini akan merespon ke PC1 dengan alamat tujuannya adalah 209.165.200.226 yang merupakan konversi dari alamat IP lokal di sini. Ya, dikirimi sampai ke R2. Nah, pertanyaannya adalah setelah sampai R2 akan dikirimi ke R1. Nah, pertanyaannya adalah gini. Ya, terus kan di sini nggak ada 209.165.200.226 ya memang nggak ada. Adanya adalah 192.168.10.10 yang dikonversi ke alamat ini. Maka berikutnya R1 ini akan berkewajiban untuk mengkonversi atau untuk mencari kembali, mengkonversi kembali alamat IP ini ke alamat IP inside lokal ketika respon dari web server ini sampai ke jaringan lokal. Itu. Nah, ini prosesnya kurang lebih yang ada di dalam NAT ya. Jadi kalau kita bicara dalam NAT itu ada beberapa tipe alamat. Yang pertama adalah inside local address, itu adalah alamat IP lokal ya. Kalau di dalam contoh tadi adalah di sini adalah 192.168.10.10 ini sebagai inside lokal. Lalu ada inside global. Inside global ini alamat yang digunakan untuk mentranslate dari alamat inside lokal ini sehingga supaya bisa dirutekan. Lalu ada outside local address. Ya, outside local address itu berarti alamat tujuan sebenarnya dari web server kalau yang dalam konteks ini ya. Lalu yang berikutnya ada onsite global address ya, ini sama ya sebenarnya ya. Hanya nanti pada titik tertentu berbeda ya. Nah ini ya terminologinya ada ya kalau kita bicara. Nah ini contohnya ya, inside local address itu PC1 ini 192.168.10.10 ini mengawali pengiriman data
bersumber dari PC1, maka 192.168.10.10 ini sebagai inside lokal, sebagai source address. Nah, destinasinya mana? Destinasinya adalah 209.165.201.1. Siapa itu? Web server. Nah, ini sebagai outside lokal yang akan dituju gitu. Nah, lalu selanjutnya dari R2 ini berikutnya inside global ya 209.165.21.226 ya. Ini adalah alamat apa namanya? Alamat yang dikonversikan dari alamat konversi dari 192.168.10 adalah 209.165.200.226 menjadi inside global ini. Jadi dari source address ini dari inside lokal akan di mappingkan atau akan ditranslate ke alamat publik yang tujuannya adalah outside lokal, yaitu 209.165.201.1. Ini kebetulan pada proses ini adalah asumsinya dia sudah menggunakan alamat IP publik. Nah, ini akan dilanjutkan dengan alamat tujuan menjadi outside global. Nah, setelah keluar dari jaringan, outside lokal menjadi outside global. Sehingga sampailah ke web server, lalu web server akan merespon. Sekarang source address-nya atau alamat sumbernya bukan lagi PC1, tetapi web server yang merespon permintaan dari PC1. Nah, sehingga di sini source address-nya yaitu outside global yaitu 209.165.201.1 dengan destinasinya adalah inside global. Nah, ini 209.165.200.226 yang merupakan hasil alamat konversi dari alamat private ke alamat publik. Nah, ini yang akan dikirimkan ya, sehingga ketika sampai ke tujuan ke R2, outside lokalnya adalah dari web server ini ya 209.165.201 dan alamat tujuannya sekarang dipetakan ya. Mappingnya dari 209.165.200.226 ini dikembalikan kembali ketika sudah sampai ke jaringan lokal ke 192.168.10.10 sehingga sampailah ke PC1. Nah, kalau begitu berarti ini dong Pak, taunya web server ini yang meminta itu adalah 209.165 dong. Iya. Berarti 192.168.10.10 ini tersembunyi ya? Iya. Jadi web server ini nggak tahu kalau sebenarnya yang real meminta respon atau meminta halaman web misalnya dari web server ini merupakan PC1 yang memiliki alamat 192.168.10.10. Tapi yang dia ketahui adalah alamat inside global dari inside lokal ini yang bisa dirotekan, yaitu alamat di R2 ini sebenarnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Pak, kalau begitu, kalau misalnya saya melakukan kejahatan dari PC1 ini, berarti taunya web server yang saya serang misalnya ya, itu taunya berarti bukan 192.168, iya bukan, tapi alamat dari R2 ini. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda misalnya melakukan hal yang sama di kampus FTI, karena kebetulan kampus kita sekarang kan menggunakan model NAT seperti ini gitu. Kita pakai API versi 4, lalu Anda kok setting konfigurasi alamat IP-nya juga menggunakan API versi 4, lalu berkirim data dengan atau melakukan akses ke jaringan internet. Nah, server yang Anda tuju di sana tahunya itu bukan alamat PC spesifik Anda, tapi alamat IP publik yang dimiliki oleh UKSW yang digunakan untuk mentranslate IP PC kita atau IP laptop kita atau handphone kita supaya bisa dirutekan. Sehingga pertama kali yang ditangkap pasti adalah gateway-nya UKSW, baru masuk ke PC kita. Nah, itu proses NAT yang ada di IP versi 4. Nah, nanti kalau Anda bertanya silahkan ya, kalau Anda tanya langsung aja. Nah, pada tipe-tipe NAT ya, itu ada model. Yang pertama adalah yang, sorry,
Nah, apa namanya, static NAT ya, teknik pertama atau NAT pertama yang kita lakukan adalah dengan menggunakan static NAT. Ya, Anda lihat ya di gambar ini ya. Jadi ini ada inside alamat jaringan lokal kita, lalu outside itu jaringan internet. Anda lihat kita ada 3 alamat yang ada, yaitu server 1, 192.168.10.10, lalu PC 2, 192.168.10.11, dan PC 3 itu 192.168.10.12. Sehingga kita ada 3 komputer, ya, 1 server ya, yang memiliki alamat inside local address atau alamat lokal gitu katakanlah. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita ingin mengkonekkan supaya ketika perangkat ini, ketika komputer atau ketika PC ini bisa connect ke jaringan internet. Maka cara pertama adalah dengan static NAT. Artinya setiap alamat di sini itu kita mappingkan dengan alamat IP public. Jadi misalnya 192.168.10.10 itu dimappingkan dengan alamat public 209.165.200.226. Atau 192.168.10.11 itu dimappingkan dengan 209.165.200.227. Dan 192.168.10.12 dimappingkan dengan 209.165.200.228. Nah, sehingga ketika masing-masing ini koneksi ke jaringan internet, maka dia akan dikonversi atau ditranslate ke alamat inside global address-nya. Nah, cuman yang jadi masalah adalah Pak, kalau misalnya kita kampus ada 15.000 komputer dan laptop gitu, berarti kita butuh alamat publik juga 15.000 dong. Iya. Nah, berarti kalau gitu nggak memecahkan masalah dong dengan ketersediaan alamat IP publik yang ada pada IP versi 4. Ya memang gitu. Tapi ini adalah yang pertama, static NAT. Artinya bahwa ini yang pertama memungkinkan bahwa jaringan IP private untuk connect ke jaringan publik. Ini tujuannya adalah salah satunya untuk keamanan sebenarnya ya. Oke, itu cara yang pertama yang kita sebut dengan static NAT. Ya, jadi static NAT itu adalah kita menyediakan alamat IP lokal, ya inside lokal dengan inside global yang jumlahnya sama. Lalu sudah dimappingkan secara statik, artinya ini tidak berganti-ganti. Lalu yang kedua dinamik. Nah, dinamik ini kita memiliki berapa alamat ya. Nah, tetapi yang membedakan adalah bahwa jumlah alamat yang disediakan itu sesuai dengan kebutuhan, sama dengan yang ada pada NAT statik tadi. Ya, jadi kalau kita menyediakan 1, 2, 3, 4, 5 berarti kita hanya mampu melayani 5 komputer dengan alamat yang sudah kita mappingkan di sini. Cuman bedanya apa Pak? Bedanya adalah kalau di dalam dinamik NAT ini tidak selalu alamat 192.168.10.12 itu selalu mendapatkan inside global address-nya adalah 209.165.200.226. Bisa jadi dia mendapatkan alamat IP yang lain. Bisa jadi dia dapat yang 209.165.200.227. Nanti ada yang connect yang lain, dia bisa dapat ke 209.165.200.229. Jadi jumlah alamat IP yang tersedia dengan yang diperlukan sejumlah PC itu sama dengan static NAT, cuman tidak selalu bahwa pasangan alamat inside global terhadap inside lokalnya itu selalu sama. Kan beda dengan NAT ya. Kalau NAT kan NAT statik ya. Static NAT kan ini selalu dapat ini terus. Ini dapat ini terus, ini dapat terus. Ya, kalau ini tidak. Ini dia bisa berganti-ganti. Nah, ini yang sekarang yang dipakai ya di tempat kita ya oleh Cisco yang disebut dengan PAT ya, PAT, Port Address Translation. Nah, kalau PAT ini Anda bisa lihat alamat inside global IP-nya itu hanya satu. Anda lihat di sini ya, kita punya 2 alamat inside lokal 192.168.10.10 dan alamat lokalnya 192.168.10.11. Anda lihat ditranslasikan ke dalam inside global IP address ke dalam alamat yang sama IP-nya. Anda lihat 209.165.200.226 dan 209.165.200.226 sama. Loh Pak, apa nggak tabrakan kan gitu? Kenapa bisa inside global IP address-nya untuk 2 alamat inside lokal yang berbeda? Bisa. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan adalah portnya. Anda lihat portnya.
Alamat yang pertama ini portnya 1555 dan port yang kedua 1331. Nah, sehingga meskipun alamat inside global IP address-nya sama, tetapi dibedakan berdasarkan port yang berbeda. Nah, part ini yang bisa menjawab ketersediaan alamat IP versi 4 yang sangat terbatas. Nah, dengan demikian maka untuk koneksi sejumlah alamat IP seperti di FTI atau KSW yang butuh ribuan, kita tidak perlu juga kita sediakan jumlahnya ribuan. Ya, karena apa? Satu alamat IP publik bisa dipakai untuk mentranslate beberapa alamat IP lokal. Nah, sekarang ini yang berkembang. Nah, meskipun di dalam kayak di Mikrotik ya, kemungkinan istilahnya mereka NAT ya, tapi di sini pun NAT juga, cuman tipenya yang disebut dengan Port Address Translation atau PAT atau PAT ya gitu. Nah, ini yang benar-benar efektif ya. Oke, nah ketika merespon pun dia dasarnya adalah ini ya teman-teman ya, Anda bisa lihat yaitu portnya ya. Ini perbandingannya tadi ya, NAT sama PAT ya, nggak perlu saya jelaskan ya. Nah, besok kita coba ya pakai tracer ya untuk mencoba menginvestigasi NAT. Atau sudah ada coba belum ini? Bu In sudah sampai sini belum teman-teman? Sudah sampai belum? Bu In sudah membahas ini belum? Apa namanya praktikum terkait dengan NAT belum? Sudah belum? Sudah, Eliezer sudah, Eliezer. Bu In. Sudah pernah bahas ini belum di praktikumnya? Ini, NAT ini. Oh, ya. Oke. Berarti sudah ada gambarannya ya untuk prakteknya ya lebih mudah. Ya ini keuntungan dan kelemahannya NAT, advantage-nya apa? Nah ini ya pasti ini apa namanya akan apa namanya privatization-nya muncul ya intranet ya karena apa? Karena ya alamat insight lokal itu tersembunyi dari global. Lalu ini ya berikutnya Netruf Application Port Level Multiplexing. Tadi disebutkan ya satu alamat yang sama tetapi bisa mengkonversi atau mentranslate alamat lokal yang berbeda-beda berdasarkan pada portnya. Sehingga increase flexibility of connection to the public network ya pasti ya. Lalu konsistensi ya dalam alamat internalnya skemanya karena ya kita mau dapat apa-apa alamatnya sama cuman port address yang berbeda. Gitu. Dan juga tidak ada masalah misalnya kita mengganti ya skema dalam alamat IP publik yang kita miliki. Karena biasanya kayak kampus kita itu pasti memiliki beberapa alamat publik ya, tidak hanya satu ya, untuk melayani ribuan user gitu ya. Nah, NAT hides the IP address of user and other device. Jadi dia menyembunyikan alamat IP private ya. Disadvantage-nya adalah NAT increase forwarding delays ya pasti ya. Karena apa? Ya karena ada proses translate dari lokal ke global. Nah, ini butuh waktu. End-to-end tracing is lost. Nah, tadi kalau misalnya kita ingin mengetris alamat sumbernya mana ya, nah itu tidak akan langsung ke end-to-end, ke titik-titik, tetapi ke gateway-nya yang memiliki atau yang mengkonversi alamat IP public. Sehingga traceability-nya is lost ya. Nah, dan juga dikatakan not complicates the use of tunneling protocol such IP security. Nah, ini akan jadi IPsec akan jadi masalah ya dalam proses tunneling untuk NAT ini. Lalu layanan ini memerlukan TCP/IP connection ya, inisiasi dari outside network atau stateless protocol seperti UDP dan dapat menyebabkan disrupted. Nah, ini advantage and disadvantage. Nah, tapi
Toh pada kenyataannya sekarang kita menggunakan NAT yang 4 ini ya gitu. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Nah ini prakteknya ya. Anda lihat ya, IP NAT inside source static bla 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 ya. Lalu langsung dipetakan langsung. Jadi kita langsung memetakan gitu. Interface 010, IP address 192.168.1.2, 255.252, IP NAT inside access ya. Langsung gitu ya. Ini analisisnya statik ya. Tadi yang saya sampaikan tadi ya, ini ada videonya ya, ada paket pertama ya dari klien ke sana ya, prosesnya ya. Untuk memverifikasi NAT, Anda bisa menggunakan show IP NAT translation ya untuk melihat ya dari alamat insight globalnya berapa, lalu insight lokalnya berapa. Nah ini untuk melihat mappingnya ya. Di Ansel kalau ini mic-nya dimatiin dulu ya. Oke, atau ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan ya, open mic ya. Nah, nanti dicoba di paket resetnya. Nah, ini dinamik NAT skenario-nya. Nah, ini kalau dinamik tadi ya, kita memang jumlah alamat pool lokal dan global itu minimal harus sama. Tetapi yang ada di sini adalah bahwa yang membedakan adalah di sini kita bisa mendapatkan alamat IP yang berbeda-beda. Nih Anda lihat ya poolnya ya. Jadi selalu ya satu IP lokal, satu IP publik, cuman tidak selalu dia mendapatkan IP yang sama, tergantung ketersediaan saat itu. Tapi pasti tersedia. Kalau nggak tersedia gimana? Ya nggak bisa. Gantian, nanti gantian yang satu ngelis, ya baru dia bisa masuk. Ini ya konfigurasinya. Verifikasinya ini. Nah ini dicoba aja ini harus dicoba. Kalau PAT-nya tadi PAT, nah ini lebih fleksibel ya. Jadi kita tidak satu banding satu, tapi satu alamat bisa dipakai bareng-bareng. Cuma nanti yang membedakan adalah portnya, port address-nya. Nah, port address itu bisa di create oleh perangkat itu sendiri sebenarnya. Ya, ini ya. Ya, verifikasinya gitu. Oke, ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjutkan NAT 64. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke NAT 64. Oke, kalau ada pertanyaan silakan nanti Anda bisa raise hand atau Anda bisa nyeloy gitu ya. Oke, NAT for IP versi 6 ini beda ya, beda fungsi atau beda peranan atau beda manfaat dibandingkan dengan NAT tadi ya, NAT IP versi 4. Nah, di dalam NAT IP versi 6 ini dimanfaatkan atau digunakan untuk menjembatani atau mentranslate dari IP versi
6 ke IP versi 4 atau sebaliknya. Jadi teman-teman begini, kadangkala belum semua dalam jaringan komputer kita itu menggunakan alamat IP versi 6 semua gitu. Tapi kalau IP versi 4 kan hampir sekarang semuanya menggunakan IP versi 4. Nah, tapi belum semuanya konversi ke IP versi 6. Nah, mungkin ada bagian dari jaringan kita yang sudah menggunakan kelompok jaringannya adalah IP versi 6 dalam konfigurasi alamatnya. Nah, kalau Anda lihat pun sekarang di sistem operasi Windows, Anda punya dua alamat kan, satunya alamat IP versi 4 dan satunya adalah alamat IP versi 6 kan gitu. Nah, ketika dalam lembaga kita, misalnya di UKSW, ini FTI sudah pakai IP versi 6, lalu kampus Dipo masih menggunakan IP versi 4, gimana dong antara kampus Dipo dan kampus Noto itu bisa saling berkomunikasi? Nah, kita bisa menggunakan metode ini yang kita sebut dengan NAT 64, ya, itu yang akan menghubungkan. Ini memang digunakan untuk itu dan juga untuk konversi yang tidak bisa langsung secara total ya. Semuanya harus menggunakan IP versi 6 gitu. Nah, ini Anda lihat nih ya. IP versi 6 only network ya. Ini paketnya IP versi 6 paket ya. Ini ada IP versi 4 paket karena sebagian jaringan masih menggunakan IP versi 4. Nah, dalam proses pertukaran paket maka akan ada translator ya NAT yang akan mentranslate dari IP versi 6 dari paket yang berasal dari IP versi 6 ke kelompok jaringan yang komputernya atau perangkatnya masih menggunakan IP versi 4 dan juga sebaliknya. Kalau 6 ke 6 sih nggak masalah, 6 ke 6 nggak butuh translator sebenarnya. Nah, begitu sampai ke jaringan versi 4, nah dia butuh translator. Ya itu saja sih yang ini ya, besok kita coba. Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan.